Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beriman pada hal yang gaib. Dan diantaranya adalah tentang adanya nikmat kubur dan juga azab kubur. Waqad ista'adha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minhu, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari azab kubur. Wa amara bihi fi kulli salatin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari azab kubur di setiap salat. Wa fitnatul qabri haqqun, dan fitnah kubur itu hak. Wa su'ali munkar wa nakir haq, sedangkan pertanyaan mungkar dan nakir adalah hak. Jadi kalau fitnah kubur adalah pertanyaan tatkala dikubur. Kalau siksa kubur sudah kita bahas. Jadi ditanya tentang Rabbnya, siapa yang menciptakannya, menghidupkannya, mematikannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang di dunia bisa dijawab, walaupun oleh orang-orang yang tidak beriman. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah keadaannya berbeda, karena ini bertanya dengan kondisi hamba tatkala di dunia, sehingga ini menjadi fitnah, menjadi ujian tatkala dikubur. Sedangkan orang-orang yang beriman dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah SWT mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan Allah SWT mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Jadi karena dia beriman, maka dikokohkan dirinya baik di dunia ataupun di akhiratnya, itu tatkala mendapatkan pertanyaan di kuburnya, dikokohkan. Surat Ibrahim ayat 27. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah. Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburannya, jadi dalam kuburannya itu bayangan kita itu jangan hanya tatkala di bawah tanah. Pokoknya siapa saja yang mati itu masuk alam kubur atau alam barzakh. Baik yang dikebumikan ataupun yang kemakan binatang buas ataupun kebakar ataupun yang lainnya, itu akan ditanya di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Sedangkan seorang muslim apabila ditanya di kuburnya, dia mensaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah.
wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Maka dari itu Allah SWT berfirman, nah, jadi ya ini ucapan Rasulullah SAW merupakan tafsir dari firman Allah SWT di dalam surat Ibrahim, yaitu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah SWT kokohkan orang-orang yang beriman di dalam, ya, Allah SWT kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat, yaitu tatkala ditanya, ya siapakah Tuhanmu, ya siapa nabimu, dan apa agamamu. Wasail malakan, sedangkan yang bertanya ini adalah dua malaikat. Berdasarkan ucapan Nabi Muhammad SAW, innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u fi qar'in ni'alihim qala ya'tihi malakani fayuqidanihi, rawahu Muslim. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan kemudian yang menghantar ke kuburannya itu pergi, innahu la yasma'u qar'an ni'alihim, sesungguhnya orang yang di dalam kubur ini, ya, diperdengarkan oleh Allah bunyi terompah, bunyi sandal dari orang yang menghantarnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan fayatihi, kemudian dua malaikat ini mendatangi orang tersebut, fayuqidanihi, dan kemudian dia didudukkan di kuburnya. Nah, ini perkara-perkara yang gaib dan kita harus beriman. Kalau tidak beriman, ya ini menyebabkan kekufuran. Menyebabkan apa? Kekufuran. Wa ismuhuma munkar wa nakir, namanya adalah munkar dan nakir, sebagaimana riwayat Tirmidzi yang menanyakan namanya adalah munkar dan nakir, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu', wa qala hasan gharib, hadisnya adalah hasan gharib. Berkata Albani, sanadnya hasan, dan hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim. Berikutnya, wasu'alun amun, pertanyaan ini umum, lil mukallafin, kepada setiap mukallaf, setiap orang yang sudah baligh, yang terkena beban syariat, minal mu'minin wal kafirin, baik orang yang beriman ataupun orang kafir, wa min hadhil ummah, dan dari kalangan umat ini, wa ghairihim, dan juga selain umat ini. Jadi umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, dan sebagainya juga sama ditanya begitu. Ini menurut pendapat yang sahih. Wa fi ghairi mukallifin khilaf, adapun pertanyaan di dalam kubur itu bagi mereka yang belum mukallaf, yang belum terbebani hukum syariat, di kalangan para ulama khilaf. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang menyatakan tidak. Ya. Ada yang ditanya, ada yang mengatakan tidak. Wa ghairu kalam Ibnu Qayyim fi Kitab Ruh. Adapun, ya, kalau pendapat Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ruh, beliau menguatkan ditanya. Jadi bagi yang belum mukallaf ada khilaf, tetapi Ibnu Qayyim lebih menguatkan ditanya. Wa yustatna min dzalika asy-syahid, dan dikecualikan dari orang-orang yang ditanya ini adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, ini penjelasannya. Berarti dari sisi ini kita bisa mengambil pelajaran orang yang mati syahid tidak ditanya, dan nanti juga tidak dimandikan, ya, dan nanti dibangkitkan juga dalam keadaan seperti tatkala terbunuh, tidak dimandikan juga. Darahnya juga masih mengalir, tetapi baunya bau misik. Tetapi yang bisa mengetahui kesyahidan seseorang itu berdasarkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah Rasulullah meninggal,
paling kita mengucapkan insya Allah atau semoga, karena ini perkaranya adalah gaib, ya. Seperti orang soleh, usul khotimah, kita tidak bisa mengatakan oh dia pasti di surga, nggak bisa. Ya semoga begitu, ya, di surga, karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Ya, ini yang sering orang keliru kan, oh dia pasti di surga, dia orangnya soleh kok, baik. Nah, yang tahu dia di surga siapa? Oh dia pasti masih syahid, dia berjuang. Yang tahu siapa? Karena ini perkara yang gaib. Jadi ya paling semoga. Wasanan min dzalika asy-syahid. Di hadis rawahu Nasa'i, berdasarkan hadis Imam Nasa'i. Wa man mata murabitan fi sabilillah, di hadis rawahu Muslim. Dan juga orang yang meninggal dunia dalam keadaan ya murabitan artinya dia berjaga di garis terdepan, kemudian terbunuh. Nah ini ya tidak ditanya, ya. Murabitan, yaitu di front terdepan kalau perang itu, ya, di baris yang paling depan, dijaga ya supaya ya tidak masuk musuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, telah selesai pembahasan nikmat kubur, kemudian juga fitnah kubur, dan juga azab kubur. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ini sebenarnya pembahasannya adalah pembahasan yang sangat mengerikan, yang sangat mengerikan, yang disebut dengan ahwal. Ahwal itu kengerian, yaumul qiyamah. Ini perkara gaib. Berikutnya adalah wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Dan dibangkitkan kembali setelah manusia berada di alam barzah, di alam kuburnya, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Ini adalah perkara yang benar, ya, betul-betul akan terjadi, adalah perkara yang nyata. Jadi nanti akan dibangkitkan kembali, ya. Mbah-mbah kita nanti akan dibangkitkan kembali, ya. Sahabat Nabi yang meninggal akan dibangkitkan kembali. Firaun bangkitkan kembali. Jadi ini hakun. Wa dzalika hina yanfukhu Israfil alaihissalam fis-sur. Ya, yaitu tatkala malaikat Israfil meniupkan, ya, bahasa kitanya itu adalah sangkakala atau trompet. Tetapi sur itu artinya adalah al-qarn al-azim, yaitu tanduk binatang yang besar. Nah, kadang ya itulah bahasa kita, ya, itu sebenarnya belum 100% mewakili bahasa syariat. Cuman kadang sulit menerjemahkannya. Jadi yang mudahnya kan trompet. Trompet besar namanya sangkakala. Padahal itu adalah bentuknya tanduk yang besar. Jadi trompet itu sudah di mulut malaikat Israfil, tinggal tiup. Nanti kalau sudah ditiup maka terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Peristiwa yang sangat mengerikan, ya, nanti akan dibahas di sini, ya. Yaitu firman Allah SWT di dalam surat Yasin, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Jadi tatkala ditiup sangkakala tersebut, sur tadi, maka ya فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ, maka mereka yang sudah berada di kuburnya akan bangkit. Yang sudah jadi abu karena dibakar akan bangkit lagi. Yang sudah dimakan binatang karena bangkit lagi. Yang dipendam juga bangkit lagi, begitu. Ya, akan bangkit lagi. Ini mengerikan, ya. Nah, mengerikan. Makanya orang beriman itu lebih suka dikatakan macam-macam
Tetapi dia tetap dengan keimanannya daripada dipuji, tetapi dia meninggalkan keimanannya. Ini. Jadi di dunia ini tetap akan ada seperti itu. Ya, orang beriman kan dikatakan macam-macam ya. Tapi dia tetap berpegang karena nanti akan ada pembangkitan yang demikian itu, sedangkan kondisi pembangkitan itu kalau memang sebelumnya dia tidak ya melewati kehidupan ini dengan iman, dengan ketabahan, dengan kuat menahan godaan, wah ini repot ini. Karena godaan yang terbesar di dunia ini adalah apa? Kesehatan dan waktu kosong. Itu godaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Abdullah bin Abbas, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia terkalahkan dengannya adalah sehat. Maka orang banyak pola karena sehat, dan orang menyanyiakan segala-galanya karena waktu kosong. Duitnya banyak, ya, waktunya kosong. Buat apa coba? Umumnya, ya, setelah bekerja, setelah payah, ya, duitnya udah banyak, ya, setelah capek, untuk apa kira-kira? Refreshing lah. Nah, refreshing ini kadang sampai masuk pada perkara yang haram. Kalau yang halal sih boleh, ya kan? Ya, healing ya, healing. Nah, cuman kadang healingnya ini kan haram, ya kan? Haram. Nah, healingnya ke kuburan misalnya, dan seterusnya. Alhamdulillah. Minta penghuni kubur ataupun yang lainnya. Alhamdulillah. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Ya, kita akan membahas tentang ditiupnya sangkakala. Jadi, ya, an-nafkhu ma'ruf. An-nafkh yaitu ditiupkan sangkakala, itu perkara yang jelas. Sedangkan sur adalah, ya, tadi korn, tanduk. Adapun secara syar'i, qarnun 'azimun, yaitu tanduk yang besar. Lah besarnya seberapa? Wallahu a'lam. Besarnya seberapa? Wallahu a'lam. Tapi zahirnya besar sekali. Besar sekali, bukan besar ukuran kita, enggak, besar, sangat besar gitu. Ya, cuman besarnya seberapa ukurannya wallahu a'lam. Tapi besar sekali, bukan besar sebagaimana bayangan kita ya. Besar sekali tentunya. Iltaqamahu Israfil, sudah di, ya, iltaqamahu sudah di apa ini bahasa kitanya? Sudah di, ya, dimut, ya, jadi dimasukkan ke dalam bibir beliau sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tinggal nunggu perintah ini, tinggal nunggu perintah ini. Makanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah kan memberitahukan terjadinya kiamat itu hari Jumat, sehingga binatang-binatang itu kalau hari Jumat ketakutan. Ternyata Jumat pagi, ya, gak jadi kiamat. Wah, seneng dia. Makanya di hari Jumat, ya, memperbanyak amal soleh, ya, secara umum. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Jadi sudah di mulut malaikat Israfil. Yang mata yu'mar binafkhih, dan malaikat Israfil ini nunggu kapan diperintahkan untuk meniupkannya. Dan malaikat Israfil ini adalah salah satu malaikat yang mulia yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ya. Adapun ditiup sangkakala yang rojih adalah 2 kali. Walaupun ada juga yang mengatakan di kalangan para ulama 3 kali. Ya, tapi yang benar adalah 2 kali. Di sini juga disebut 2 kali. Ditiup 2 kali sangkakala. Yang pertama,
Ya, yang pertama, tiupan yang pertama adalah nafkhatul faza, yang fihi fayazi'un nas wa yas'iquna illa man Allah. Yang pertama adalah tiupan yang mengguncangkan. Jadi begitu terdengar suara trompet itu dengan suara yang sangat memekakan, akhirnya mati. Pertama kaget, kemudian mati. Dan ada yang mengatakan yang pertama kali mendengar ini adalah seorang yang sedang mengadon ya makanan untuk onta. Dia mendengar, akhirnya mati. Kemudian terus mendengar, terus akhirnya naik juga. Di bumi pada mati semuanya. Ya. Kemudian yang di langit juga pada mati. Nah, yang mengatakan tiga, pertama tiupan faza, yaitu tiupan yang sangat ya mengejutkan, kaget semua. Terus tiupan yang kedua, ya tiupan saik, yaitu langsung meninggal. Tapi di sini yang satu dan yang kedua dijadikan satu. Yang pertama nafhatul faza yang fuhu fihi fayafzi'un nas. Jadi tiupan yang pertama orang kaget, terperanjat. Fayas'aquna, kemudian semuanya mati. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ya, dan malaikat-malaikat yang lain. Ada juga yang mengatakan Nabi, ada juga yang mengatakan ya syuhada. Tapi wallah alam, doirnya adalah para malaikat yang Allah kehendaki tidak meninggal dunia, tapi lainnya meninggal dunia semuanya. Walaupun nanti akhirnya juga meninggal semua. Malaikat Jibril meninggal dan sebagainya, sampai terakhir malakul maut juga meninggal. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan, semuanya yang ada di muka bumi ini, di langit dan sebagainya, itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan yang tersisa hanya wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan Allah SWT mengatakan, ya, kepunyaan siapa kekuasaan hari ini? Qul malikil yaum, kepunyaan siapa kekuasaan hari ini? Ya, katakanlah kekuasaan ini adalah milik Allah SWT. Allah mengatakan endal jabbarun, di mana para tiran? Karena semuanya mati sudah, termasuk maut. Jadi maut ini makhluk, ya, makhluk dan nanti mati. Ngeri ya, ngeri ini, mati semuanya. Nah ini betul-betul hal-hal yang harus kita yakini, dan di sini mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah, ya, keyakinan. Ini tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua adalah nafkhatul ba'thi, tiupan dibangkitkan lagi dari kubur. Bangkit dari kubur. Wah, padahal kita entah kemana tulangnya nggak tahu. Ya, tulangnya kita, Masya Allah. Ya. Dan mulai dari tulang ekor nanti. Makanya yang masih tersisa biasanya dari tulang itu tulang ekor paling awet, tulang ekor. Manusia nggak ada ekornya, tapi kan ada tulangnya. Ya, tulangnya itu namanya tulang apa? Ekor. Binatang ada ekornya, ada tulangnya apa tidak? Insya Allah ada. Nggak ada ekornya masih nggak ada tulangnya, ya kan? Ada insya Allah. Kita nggak ada ekornya juga ada tulangnya, tulang ekor namanya. Ekornya di mana ya? Allah hilangkan ya, tulangnya ada. Istilahnya kita tulang ekor. Ini tiupan yang kedua. Fayarfu fihi, kemudian ditiupkan padanya. Fayab'atsuna, kemudian dibangkitkan. Wa yaqumuna min kuburihim, akhirnya muncul dari kuburan-kuburan mereka. Ya Allah ya Rabbi, ini yang akhirnya orang beriman tetap nggak bisa diberlakukan seperti orang yang tidak beriman. Suruh santai malam itu nggak bisa, tetap cenggirat istighfar gitu, nggak bisa. Jadi umumnya orang kan dari pagi sampai malam lah gampangannya kan, sampai sore kerja uli duit dan sebagainya. Setelah uli duit begini apa? Seneng-seneng. Umumnya kan malam kan buat seneng-seneng.
Orang beriman nggak bisa, nggak bisa. Wong siang aja kadang nggak bisa seneng-seneng, kayak gitu. Memang tetap nggak bisa dipaksakan, tetap nggak bisa. Gitu. Ini takut, tetap ada ketakutan karena nanti ada pembangkitan nanti setelah kematian kita masing-masing. Berikutnya hadirin azza wa azakumullah. Wa qad dalla ala nafi fi sur al-kitab was sunnah wa ijma'il ummah. Adapun yang menunjukkan ditiupkannya sangkakala itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis serta ijma' umat. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar, ya, Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 78, wa nufikha fis sur, dan ditiupkannya sangkakala, koren tadi, ya, tanduk yang besar, suaranya sangat memekakan telinga, ya. Sangat memekakan telinga. Wa nufikha fis sur, dan ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh, maka tatkala ditiup mati semua yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Kalau orang mau membayangkan, ya masa kena suara sampai mati, ya kan? Berarti suaranya sangat apa? Keras. Sangat keras ini. Bahkan yang mati ini bukan hanya yang ada di bumi, tetapi juga yang ada di langit. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah sebagai bentuk kekuasaan dan keagungan Allah. Summa nufikha fi ukhra, kemudian setelah mati kemudian ditiupkan lagi. Ditiupkan lagi setelah pada mati, dan akhirnya yang disisakan juga akhirnya mati juga. Yang dimatikan oleh Allah. Setelah mati semuanya, ya, ditiup kali yang lainnya, berarti yang kedua, fa'ilahum qiyamun yanzurun, ternyata bangkit dari kuburnya dalam keadaan melihat kembali. Jadi dikembalikan ruhnya, dikembalikan jasadnya. Ngeri ya? Ngeri loh. Nah ini iman tadi. Ya mungkin bagi orang yang mengatakan mana mungkin terjadi. Bagaimana mungkin tidak terjadi? Dulu kita nggak ada. Sekarang ada. Sebelum kita berada di perut ibu kita di mana? Yaitu ada tanaman dan sebagainya yang dimakan orang tua kita. Akhirnya ada. Masa dari tidak ada jadi ada, kemudian Allah tidak adakan lagi? Ya kan, yang tadinya sudah ada, kemudian Allah SWT tidak mau memunculkannya kembali, ya nggak mungkin. Oh, dari posisi yang betul-betul tidak ada Allah mampu mengadakan kok. Masa dari posisi yang tadinya sudah ada, kemudian dimatikan, tatkala Allah SWT mau mengadakannya lagi, tidak mampu. Tentu tidak mungkin. Tadinya kita nggak ada, kemudian diadakan, kemudian dimatikan, ya kan? Kemudian dibangkitkan lagi dari kubur dalam keadaan berruh dan berjasad. Ya, ini kondisi yang mengerikan. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 51, wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sangkakala. Fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun, dan mereka bangkit dari kuburnya dan mereka ternyata berjalan dengan cepat menuju Allah SWT. Ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka adalah belayang-belayang yang menyebar. Jadi cepat. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Surat Yasin ayat 51. Berikutnya, ya hadirin azani wa azakumullah, di dalam hadis Amr semoga Allah meridhai keduanya, berkata Rasulullah SAW, summa yanfukhu fis sur, kemudian ditiupkan sangkakala tadi.
Fala yasma'u ahadun illa asgha, dan tidak ada siapapun yang mendengarkan tiupan sangkakala tersebut pasti dia akan tertunduk mendengarkan. Apa ini? Ya, tertunduk. Nah, ini gambaran yang mengerikan. Tertunduk apa ini? Tentunya suaranya belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jadi suara yang ya begitulah ya. Akhirnya dia apa ini? Ya, illa asgha, laitan, kemudian bergerak kepala dan sebagainya. Warafa laitan, kemudian juga mengangkat ya laitan kepalanya dan punggungnya. Ya, jadi begitu. Semuanya kaget, terperanjat, apa ini? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma la yaqa ahadun ila sa'iqa," dan tidak ada satupun yang tersisa kecuali meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia. Setelah itu, "Tsumma yanzilullahu maqara," kemudian Allah turunkan hujan. Setelah pada mati semuanya, Allah SWT turunkan hujan. Ka'anau qol, seakan-akan dia hujan kecil. Audhil, atau dhil. Ya, dhil itu ya naungan. Syakka rawinya bingung apakah Rasulullah waktu itu ngomong qol ataukah ngomong dhil. Tapi yang diucapkan oleh Rasulullah salah satu di antara itu. Karena bingung ya dua-duanya disebutkan begitu. Setelah itu, setelah mati semuanya dengan tiupan sangkakala, kemudian Allah turunkan hujan. Fatambutu minhu ajsadina. Setelah itu ternyata tumbuhlah jasad-jasad manusia. Ya, sebatas yang saya baca itu seperti biji tukul keluar dari tanah itu. Jadi kita akan tukul gitu. Ya, fisik manusia. Sudah ya. Tsumma yanfuru fi ukhra, setelah itu ditiupkan lagi kali yang lain. Fa idahum qiyamun yanzuru, kemudian mereka bangkit dan bisa melihat kembali. Ya. Ini kehidupan setelah kematian. Ya, tadinya kita hidup di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita masih belum ada, dari belum ada diadakan di alam rahim, kemudian lahir, kemudian nanti meninggal, ya, nanti dibangkitkan lagi. Hadis ini riwayat Muslim dalam hadis yang panjang. Waqad ittafaqatul ummah ala thubutih, dan umat telah ya sepakat akan sabitnya ditiupkannya sangkakala dan dibangkitkan dari kubur. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah pada poin berikutnya, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan hurlan, dan nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Berarti di sini kiamat kubro, kiamat besar, dalam keadaan hufatan, telanjang kaki, uratan, telanjang badan. Hurla, ya, hurla itu artinya dalam keadaan belum disunat. Ya. Buhma, ya, buhma itu dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat dan telanjang bulat. Ini suasana yang mengerikan. Ya, tatkala dalam sebuah riwayat yang lain, tatkala Rasulullah menjelaskan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya kalau begitu manusia nanti akan lihat aurat yang satu dengan aurat yang lain. Karena dalam keadaan apa? Telanjang bulat.
dan dalam keadaan belum disunat. Kemudian Rasulullah mengatakan al-amr asyad, perkaranya sangat dahsyat. Jadi orang kalau dalam keadaan dahsyat itu sudah tidak peduli, boro-boro dengan aurat. Wanita yang lagi hamil keluar bayinya sendiri kok. Ya ma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani, ya kan, lari istri dari suaminya dan sebagainya. Jadi kalau orang bisa menikmati kemaksiatan itu karena lagi sehat, lagi aman. Kalau lagi sekaratul maut menikmati maksiat bisa atau tidak? Ya misalnya kepalanya kejatuhan batu sebesar mimbar ini, toas gitu. Terus maksiat bisa nggak kira-kira? Enggak lah. Menikmati maksiat kan karena sehat, aman, begitu. Kayak gitu. Nah, bilang ya, sebenarnya maksiat yang kita itu lagi sehat itu. Ya, iya, lagi sehat, lagi nyaman. Coba kalau lagi meriang gitu, ya, lagi ambege teka, mumete teka, srepete teka, ya kan, jatuh tempone teka, duitnya entong, berusaha entong. Yuk main teplek misalnya kan, diajak maksiat ya, judi ya. Nah, sekarang apa masih ada judi yang teplek ya kan? Yang main teplek nggak bisa. Jadi orang maksiat itu karena sehat, nyaman. Nah ini dikatakan begitu kepada Aisyah, al-amr asyad. Ya, makanya dikatakan suruh memperbanyak doa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Artinya tidak ditanya. Ya, cuma ditampakkan saja. Kita lanjutkan lagi. Fayakifuna fi mauqifil qiyamah. Kemudian mereka berkumpul di mauqifil qiyamah yang disebut dengan arasatil qiyamah. Bahasa kitanya ya arah-arah mahsyar. Pada mahsyar. Arah-arah ya, atau arasat. Hatta yashafihim nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai datang nabi kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi ucapannya Ibnu Qudamah, kemudian dijelaskan di sini. Jadi artinya kebangkitan secara syar'i adalah ihyatul amwat yaumal qiyamah. Dihidupkan para mayit-mayit ya pada hari kiamat. Firaun besok dibangkitkan. Firaun sekarang masih di alam kubur, masih disiksa. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Nikmate ora sepira, siksane ket gemien ngantekan siki. Ya. Yang sangat Masya Allah ya, kayak Utsman bin Affan matinya dibunuh. Ya, kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu matinya dibunuh. Bukan dibunuh kan sakit ya. Tapi tatkala dibunuh sakit, ternyata beliau mengatakan yang pernah kita sampaikan, fustu bi rabbil Ka'bah, saya telah sukses demi Allah yang memiliki Ka'bah. Sehingga dia tidak berusaha tangkap gitu, serang, biar aja, bunuh, silakan urusan dia. Ya kan, umumnya orang kalau dibunuh apa dia raja gimana? Dia tangkap sampai mati gitu kan, hidup atau mati tangkap ya. Ini enggak udah, sudah fustu ya kiamat. Adapun yang hidup mau nangkap yang ngomong kayak bodoh-bodohan urusan. Sing mati ya orang rasa menang yang ngono, rasa salah ya bodoh-bodohan. Tapi sukses. Lah beliau meninggal syahid insyaallah. Nah, dalam kenikmatan terus nanti sampai dibangkitkan. Makanya tetap kita ingat ya, kita ingat senikmat-nikmatnya hidup di dunia ini tak senikmat hidup di akhirat. Semenderita-menderita hidup di dunia ini tak semenderita hidup di akhirat. Kadang ada orang yang konsultasi, kenapa ya kalau bangun tidur rasanya ya ada sedih, ada ini, ada itu, ya kan? Nggak tua, nggak muda,
nggak kaya, nggak miskin. Ya jawabannya kalau mau gampang-gampangan minimal ada dua. Yang pertama itu ujian. Ya, ujian. Kalau kuat, dia terus beribadah kepada Allah dan diberi ketenangan. Kalau nggak kuat, itu merupakan wasilah syaitan membawa dia kepada meninggalkan agama Allah. Kenapa sih kamu maksiat? Bosen lah, gitu. Ya kan? Suntuk dan seterusnya. Akhirnya lari dari Allah. Tuh. Yang kedua, dengan kita merasakan kesedihan, ya, suntuk tadi dan macam-macamnya, kita bangun tidur dan sebagainya, itu menggambarkan betapa nanti akan ada suasana yang lebih mengerikan daripada itu. Dan dalam keadaan tidak bisa minta tolong. Dalam keadaan tidak bisa minta tolong. Misalnya disiksa di dalam kuburnya, ya kan? Yang nungguin dia di dalam kuburnya siapa? Kemudian yang akan meringankan siksanya di kuburnya siapa? Tapi kalau di dunia, misalnya habis operasi, ya anestesinya sudah habis, sakitnya meningkat luar biasa, dia hampir nggak kuat, dia bisa minta tolong, disuntikannya lagi misalnya, ya pati rasanya, artinya berkurang rasanya, ya kan? Nah kalau di kubur siapa? Nah ini hikmahnya. Jadi memang ada perasaan-perasaan begitu dalam kehidupan yang dijalani oleh manusia. Nah, itu sebagai gambaran-gambaran. Makanya kalau ngadepi sedih, ngadepi itu tenang-tenang aja. Memang hidup dunia begitu. Ya, nggak mungkin hidup dunia bahagia terus nggak mungkin. Kita lanjut aja ke sedih. Berikutnya al-hasyr adalah al-jam'u, dikumpulkan. Dikumpulkan. Secara syariat jam'ul khalaiq yaumil qiyamah, dikumpulkannya seluruh makhluk pada hari kiamat dihisabihim, untuk dihisab, ya, dimintai pertanggungjawabannya satu persatu, wal qada bainahum, dan diadili. Ya, nah ini yang menjadikan ada orang tadi ya kan sehat, ya kan, orang beriman perhatian dengan sehatnya hati-hati nih. Tapi orang kafir kan ngapain sehat ya, gue seneng-seneng gitu. Jadi uripnya pasti seneng-seneng terus begitu. Karena mereka tidak pernah membayangkan nantinya ada hisab dan ada pengadilan. Bagi orang beriman, ya seneng sih, tapi mau kebablasan enggak lah. Allah haramkan. Lagi seneng-senengnya datang azab misalnya, ditahan. Lagi enak-enaknya makan, dia sesuatu yang haram dari makanan ditahan, begitu. Sedangkan orang tidak beriman, plus semuanya. Nah, nanti ini akan ada pengumpulan dan semuanya nanti dihisab dan diadili satu persatu. Berikutnya, wal ba'tsu wal hasyru haqqun thabitun bil kitab was sunnah. Sedangkan kebangkitan dari kubur dan pengumpulan seluruh makhluk itu betul-betul ada dalilnya secara Al-Quran dan hadis dan ijma' kaum muslimin, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taghabun, qul bala wa rabbi latub'atsunna. Allah SWT mengatakan, qul, katakanlah Nabi, bala wa rabbi, tentu demi Tuhanku, latub'atsunna, sungguh-sungguh pasti kalian akan dibangkitkan. Karena orang-orang kafir tidak mau mengakui adanya kebangkitan setelah kematian. Karena kalau dibangkitkan setelah kematian, gimana coba orang tadinya maksiat kayak gitu? Bingung kan? Cara menenangkan hatinya, menenangkan hatinya, ingkari saja. Ya. Bahkan banyak yang mengatakan hal yang seperti ini adalah dongeng. Kenapa? Coba siapa di antara kamu yang sudah pernah dibangkitkan dari kubur? Kan belum ada. Kalau belum ada, belum pernah terjadi, berarti namanya apa? Dongeng. Dan terus gimana kalau begitu? Ya berarti kamu juga dongeng. Kamu juga dongeng kalau kamu katakan belum ada yang pernah dibangkitkan dari dongeng. Kamu juga dongeng.
Kamu tadinya dari mana? Dari perut ibuku. Ada nggak di antara manusia yang pernah keluar dari perut ibumu? Ya, ya nggak ada. Apakah kamu yakin dulu pernah keluar dari perut ibumu, dari pernah hidup di perut ibumu? Buktinya mana? Lalu kenyataannya sudah pernah hidup di perut ibunya, belum tadi orang itu pernah. Tapi buktinya mana? Belum pernah ada orang yang sudah pernah masuk ke perut ibumu. Kan dongeng kamu namanya. Jadi kalau dihukumi dengan hukum-hukum akal semacam itu, inilah namanya kekufuran. Padahal banyak hal-hal yang belum pernah mengalami, padahal itu adalah apa? Nyata. Ya kan? Nyata apa tidak nyata? Nyata. Nah ini pun akan nyata. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 49 dan 50, Allah mengatakan qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah Nabi, sesungguhnya baik orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan di hari yang sudah ditentukan. Semuanya dikumpulkan nanti. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan yakhsyarun nasa yaumal qiyamah ala ardil bayda. Nanti manusia, jadi ceritanya begini. Jadi setelah manusia tadi kan, kita sekarang tadinya nggak ada, ya, terus diadakan oleh Allah melalui perut ibu. Nah, kita lahir di dunia ini. Sekarang ada. Nanti kita apa? Mati. Setelah mati nanti kita apa? Dibangkitkan. Nah, tatkala dibangkitkan, setelah dibangkitkan itu dikumpulkan pada hari kiamat. Ternyata apa? Ala ardin bayda afra, di bumi yang putih, ya, afra tetapi tidak putih sekali. Tadi putih tapi agak warna kemerah-merah. Kakor senaki, seperti ya, seperti ya, naki ada yang mengatakan gandum, ya. Ini memang membutuhkan penafsiran ya, korsin naki, seperti ya gandum. Laisa fiha alamun li ahadin, dan di bumi itu ya seperti gandum tadi yang putih ya, tapi agak sedikit merah. Ya, itu di bumi yang tidak ada tandanya. Kalau saat ini bumi yang kita pijak, ada gunungnya, ada sungainya, rumah kita juga ada alamatnya, ada jalannya, ya kan? Ada RT RW-nya, ada kotanya, ada desanya. Besok setelah dimatikan semuanya, kemudian Allah ganti bumi yang dulu yang ada seperti saat ini dengan bumi yang baru, kemudian dibangkitkan, itu semuanya rata. Ya rata itu, putih warnanya, nggak ada tanda-tandanya, nggak ada alamatnya. Jadi sudah kehidupan bumi yang baru, ya. Jadi tidak ada alamatnya, tidak ada tandanya, bangkit lagi. Coba bayangkan dalam suasana seperti itu, sangat apa? Menakutkan. Mau kemana kita di saat itu? Kemudian wa ajma'al muslimuna ala thubutil hasyri yaumil qiyamah, dan kaum muslimin ya sepakat bahwasanya nanti semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat. Jadi kaum muslimin ya sepakat nanti kita akan dikumpulkan. Ini waktunya telah habis, dan dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang fitnah kubur, kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian ditiupkannya sangkakala dan dikumpulkan di padang mahsyar, keluar dari kubur dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dalam keadaan tidak sunat, ya, dalam keadaan apa? Tidak sunat. Ini seperti firman Allah SWT yang mengatakan kama bada'na awali khalqin nu'iduh,
Al-Anbiya ayat 103. Sebagaimana kami mulai ya di dalam menciptakan kita. Kan Allah yang menciptakan kita kan? Dalam keadaan tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, tidak pakai celana, dan juga dalam keadaan tidak disunat. Besok dibangkitkan lagi seperti itu. Berarti apa yang kita pakai saat ini dari peci dan seterusnya, kenikmatan yang luar biasa. Nanti dikembalikan lagi seperti semula. Makanya manusia sebenarnya ya sangat zalim ya, sangat zaluman jahula. Sudah diberi semuanya, mengkufuri pemberian dari Allah, nanti dimatikan, bangkitkan lagi seperti dulu ya, sebelum ya diberi apa-apa ya, termasuk tadi ya tidak sunat ya, tidak sunat. Ini saja yang bisa kita pelajari ya, semoga Allah kumpulkan kita di mahsyar dalam keadaan aman, tenang dan tentram dan bahagia ya. Semoga ya, ditolong oleh Allah ya, dinaungi, karena nggak tahu di mahsyar ini entah berapa juta tahun, kita nggak tahu ya. Ngeri ini ya. Jangankan kita yang takut para nabi aja takut, namanya faslul qadha ya, nunggu saat diadili ya. Orang kalau belum diberitahu kapan eksekusi matinya, wah, ngeri ya, ngeri loh ya Allah ya Rabbi. Maka di saat itu sangat mengerikan. Ini saja, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.